Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Sa'ad bin Rabi' wa baina Abdurrahman bin Auf. Ini juga cerita yang luar biasa, bagaimana karamnya Ahlul Ansar, bagaimana dermawannya orang-orang Ansar, hebatnya orang-orang Ansar, ya kan? Luar biasa sekali. Ketika orang-orang Muhajirin berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah dan tidak boleh membawa apa-apa. Tokonya tinggal, apanya tinggal, semua. Tidak boleh, dicegat sama orang-orang kafir Quraisy. Boleh kamu pergi ke Makkah, kejar sanak Muhammad, sini harta kamu, toko kamu, uang kamu. Banyak orang-orang yang kaya pada waktu itu, orang seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zulbijadain, karena ceritanya itu orang-orang yang kaya. Boleh kamu pergi ke Madinah sana, sini. Kamu punya harta, ya kan? Kekayaan kamu di Mekah jangan kamu bawa. Ini punya orang Mekah, gitu orang kafir. Dia apa namanya itu? Ditahan sama orang kafir Quraisy. Kamu pergi tanya dengan baju kamu 2 lembar itu, Zulbijadain itu kan, baju atas dan baju bawah saja. Sudah pergi ke Madinah sana. Kejar itu, ketemu Muhammad. Harta kamu asli. Diserahkan, ambil sudah harta saya. Itu kamu mau ambil, yang penting saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, orang-orang Muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah, mereka tidak membawa apa-apa, tidak memiliki harta. Maka Nabi itu mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Ansar, sahibul bait. Ya kan, dipersaudarakan si fulan dengan si fulan, Muhajir hadza dengan orang Ansar ini, Muhajir dengan disaudarakan. Agar ini orang Ansar menanggung lah ya untuk muakkatan ya sementara kan, menanggung kebutuhan mereka karena mereka tidak bawa apa-apa kota Madinah. Ya, ditinggalkan kekayaan mereka di Mekah. Nah, di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW adalah Sa'ad bin Rabi', yang orang Ansar, dan Abdurrahman bin Auf, orang Quraisy. Ya, Muhajir dengan orang Ansar, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' disaudarakan, dijadikan saudara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad bin Rabi' pun mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Inna li malan, aku punya harta wahai Sa'ad, wahai Abdurrahman. Fa huwa baini wa bainak syatran." Aku bagi 2. Bayangkan. Kalau punya 2 sawah, 1 sawah untuk kamu. Punya 2 rumah, 1 rumah untuk kamu. Jud wal karam. Iya kan? Luar biasa orang-orang Ansar. Dibagi 2 harta dia. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Bahkan aku punya 2 istri. Haula wala quwwata illa billah. Istimewa orang Ansar ini ya. Ya, maka Nabi itu sangat sayang kepada orang Ansar. Laulal hijrah lakuntu minal ansar, kata Rasulullah. Seandainya bukan gara-gara hijrah, aku ini orang Ansar, kata Rasulullah. Karena akhwaloh keluarga ibu uminya Sayyidah Aminah itu dari Ansar. Kuntu minal ansar. Kalau bukan gara-gara hijrah aku orang Ansar. Allah marham Ansar, abna'al ansar wa abna'il ansar, kata Rasulullah. Sayang Rasulullah kepada orang-orang Ansar itu. Karena memang seperti ini akhlak mereka. Luar biasa akhlak orang-orang Ansar. Ya kan? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dan sayang kepada orang-orang Ansar karena memang mereka memiliki akhlak yang sangat mulia sekali kan, orang-orang Ansar seperti itu. Sampai istrinya pun ya beliau ya bukan lagi hartanya, memiliki 2 orang istri. Ini Sayyidina Sa'ad bin Rabi', aku memiliki 2 orang istri wahai Abdurrahman, kamu lihat yang mana yang kamu suka, nanti dipisah oleh beliau. Seperti itu. Artinya tidak terbayangkan di benak kita kemuliaan, kedermawanan seperti itu, ya kan? Luar biasa sekali. Dan ya begitulah yang terjadi orang-orang Ansar itu ya. Maka Rasulullah sangat sayang kepada mereka. Rasulullah ya, sampai Rasulullah mengatakan orang Ansar itu adalah dithari, baju dalamku. Orang Muhajirin itu syiari baju luarku. Orang Muhajirin, orang Ansar ada dithari, baju dalamku. Artinya dekat sekali Rasulullah dengan orang-orang Ansar ya. Bagaimana beliau mendidik orang-orang Ansar ya, bagaimana tidak mau Nabi Muhammad itu sampai masuk di dalam hati orang Ansar hubbud dunya, seperti itu. Pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad juga kan, bagaimana cerita Hunain itu, ya kan? Ketika ada desas-desus bahwa ketika itu ghanimah ini dibagikan kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang mu'allaf kota Makkah, baru itu orang Ansar tidak. Ya, singkat cerita dikumpulkan orang-orang Ansar, kemudian Rasulullah memberikan nasihat sampai orang-orang Ansar itu meneteskan air mata, ya, karena nasihat yang sangat luar biasa sekali. Apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansar? Mereka menyangka bahwa setelah Fatuh Makkah Nabi tidak balik lagi ke kota Madinah. Oh, Muhammad sudah balik ke kaumnya. Ya kan? Ghanimah dikasihkan kepada sedikit pun orang Ansar tidak dikasih. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW sampai mereka menangis. Apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansar? Biarlah mereka kembali ke rumah mereka dengan kambing dan unta-unta mereka, itu ghanimah rampasan perang banyak sekali pada waktu itu. Kalian kembali ke Madinah ke rumah makan bersama Rasulullah. Tetap aku akan kembali ikut pada kalian, kembali lagi ke Madinah.
Radina bima qasama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ridha dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi seperti itu ya, sangat sayang dan cinta sekali Rasulullah kepada orang Ansar. Rahimallahu al-Ansar. Allah merahmati menyayangi orang-orang Ansar. Rahimallahu abna al-Ansar. Allah menyayangi anak-anak dari orang-orang Ansar. Rahimallahu abna al-Ansar. Allah menyayangi anak dari anak orang-orang Ansar. Seperti itu ya. Nah, maka Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan harta dibagi dua, kemudian istri pun suruh pilih mana yang mau nanti dikasihkan kepada beliau, maka kata beliau Abdurrahman bin Auf, maka la hajati li fi ahlik wa malik. Beliau pun paham, pun macam kita. Oh iya ke? Hantam sama dia? Enggak. Ya, Abdurrahman bin Auf agil. Ya kan? Paham, ya kan? La hajata li fi ahlik wa malik. Aku tidak perlu harta dan ya, istrimu, ya kan? La hajata li fi ahlika wa malik. Ya kan? Barakallahu laka. Didoakan oleh Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi harta kamu, Allah berkahi istri kamu. Aku minta satu saja sama kamu. Mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Dullani ala suq. Pasar di mana? Karena ini orang-orang ahli dagang ini. Orang-orang Quraisy, orang-orang Syatir, orang-orang Ansar tidak pandai berdagang. Ya. Orang-orang Ansar mereka kebanyakan nanam gandum, bertani, nanam nakhl kurma, gandum, inab, anggur. Ya, kebanyakan mereka bercocok tanam. Yang berdagang di Madinah itu orang-orang Yahudi. Ya, ketika datang orang-orang Quraisy, ini orang-orang pandai dagang ini. Orang Quraisy kan berdagang, rihat syita'i was saif mereka, ya kan? Pandai berdagang. Orang Ansar tidak pandai dagang. Maka Sayyidina Abdurrahman, saya tak perlu hartamu, saya tak perlu kamu punya istri. Mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Biasa saya akan pandai Abdurrahman bin Auf memutar, ya kan? Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, singkat cerita, membawa satu genggam kurma. Ya Rasulullah, sudah tahu pasar? Oh, di situ wahai Abdurrahman bin Auf pasar. Dia tak perlu hartaku, tak perlu harta Sa'ad bin Rabi, tak perlu istriku. Dia hanya perlu pasar saja. Mana pasar? Oh, di situ, kata Sa'ad bin Rabi. Maka Abdurrahman bin Auf datang membawa segenggam kurma kepada Rasulullah, doakan anak mau berdagang. Didoakan sama Rasulullah. Oh, khalas. Tembus dah 7 lapis langit. Berdagang, berputar, jadi 2 sak, terus kilo, dah 2. Akhirnya belum sampai setahun, kurang lebih setahun, beliau menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Nah, ini Abdurrahman bin Auf. Tetapi jangan kamu salah, jangan kamu sangka, oh berarti dia sibuk bisnis dunia. Beliau ini termasuk al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat yang dikatakan Rasulullah min ahlil jannah. Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Kesibukan bisnis dia, dagang dia dan lain sebagainya tidak melalaikan dia duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak cerita dikatakan ketika para sahabat ikhtilaf tentang sebuah hukum, tidak tahu bagaimana hukumnya, Abdurrahman tahu hukumnya. Oh, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda seperti ini. Menunjukkan apa? Ya, yulazim, selalu duduk mendengar pelajaran Nabi Muhammad. Bisnisnya tidak melalaikan dia dari belajar mengkaji, duduk bersama Rasulullah. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Itu orang yang hebat seperti itu. Maka beliau pun ya berdagang dan ya terus cerita seperti itu dan menunjukkan pada apa yang kita baca ini bagaimana suhbah, bagaimana ikatan pertemanan yang sangat kuat sekali antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.